Halo. Halo, kembali lagi di Ngobrol. Kali ini kita akan membahas One Piece chapter terbaru, itu chapter 1170. Mohon maaf teman-teman, terlambat 2 hari bahasnya karena kesibukan ya. Sini sinyalnya hilang. Oke, sebelum kita bahas jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, yang udah subscribe, terima kasih teman-teman. Tanpa bantuan teman-teman kita nggak akan bisa bertahan sampai sejauh ini. Oke, langsung saja kita bahas buah iblisnya Loki. Ini dulu sih mas. Apa namanya? Aku ngomong judulnya. Iya sih. Apa namanya? Di awal itu ada lore menarik. Kalau Thor banget lah intinya ya. Walaupun pendekatannya unik kalau menurutku. Twist ya. Iya di twist dikit. Jadi buat Nggak dikit sih dong, banyak twistnya. iya sih. Untuk bagian worthy-nya sih. Jadi yang disebutin Harald benar-benar harus dipilih sama Ragnir. Dan kayaknya dari wordingnya Harald, kayaknya emang dipilihnya itu berdasarkan kekuatan ya. Iya. Jadi Berarti seharusnya nggak ada yang lebih kuat dari Loki dong. sejauh ini nggak ada yang lebih kuat dari Ragnir juga. Iya, maksudnya untuk apa? Bisa aja pada udah malas aja sih menurutku ya. Kenapa kok nggak belum pernah ada, udah harus ngalahin Ragnir, ribet. Yaudahlah nggak usah. Toh kita juga udah kuat gitu. Sama mungkin ada faktor Haraldnya nggak mau. Jadi sebenarnya dia mungkin cukup kuat, cuman Haraldnya nggak mau ngakuisisi iblis karena harta karun kan. Apalagi dia kan udah disuruh berkali-kali sama si Rox, tapi juga ngapain sih gitu. Kan ya emang nggak perlu juga sih karena dia nggak pengen perang kan. Tapi baru ngerasa necessity-nya, kebutuhannya buat makan, makanya Loki disuruh ya kan. Jadi bukan berarti nggak ada yang sekuat itu selama ini, nggak ada yang nyoba aja mungkin. Karena ini dianggap sebanyak itu yang nyoba. Ya, karena dianggapnya harta karun Elbaf kan. Sama yang menarik ini mas. Jadi kanjinya yang dipakai, aku sempat ngecek. Kalau nggak salah Sandman yang ngepost ya, Sandman di Twitter yang ngepost. Aku lupa. Nanti coba teman-teman cek deh. Jadi ada yang ngepost kalau kanjinya National Treasure yang dipakai buat menjelaskan buah iblisnya ini yang dijaga Ragnir yang bakal dimakan Loki ini, itu sama kayak kanjinya National Treasure-nya Marijoa. Jadi ada kemungkinan National Treasure-nya Marijoa yang dibahas sama Doflamingo bisa jadi sesuatu yang juga ngasih kekuatan, entah itu buah iblis, entah itu ilmu sendiri yang dimaksud. Ini yang menarik. Jadi karena kanjinya sama ya, bisa jadi emang yang dimaksud tuh hal yang sama. Sempat ada yang point out itu di Twitter, di X. Lanjut. Sama ini dikasih lihat penegasan ya kalau Hausoku Haki, serangan berlapis Hausoku Haki bisa dipakai buat ngelukain Holy Knight. Iya. Nggak membunuh tapi bisa melukai lah. Dan yang menarik ada Lord Drop lagi nih. Jadi selama ini emang bukan diem aja, emang sering di ini, cuman di suatu titik mereka udah males konflik sama Raja Bajak Laut ya. Iyalah, capek yo. Nguber seru-serusan. Nah, karena Sainz-nya nggak ingat, kemungkinan ini pas masih bayi banget. Jadi pas udah agak gede, udah nggak ngejar lagi. Yang Holiness udah nggak ngejar nggak nguber Roger Paris lagi pas udah agak gede. Agak aspul sebenarnya, tapi ya udahlah ya. Make sense kok, menurutku ya. Agak aspul tapi. Kayak menurutku penjelasan seadanya gitu loh. Iya sih. Tapi menurutku masih masuk kok, masih enak-enak aja.
Ya tapi ya kita expect sesuatu yang lebih besar lah ya. Betul, betul. Tapi ya udahlah. Ini yang menarik nih, ternyata seperti yang lain, Ragnir ini buah apa senjata yang memakan buah iblis. Eh ngelihat apa ya istilahnya? Ngelihat ukurannya sebenarnya Zoan sih, Zoan cuman kita nggak tahu kan ini Zoan biasa atau Zoan mythical. Tapi dia cukup gede untuk ngelawan Loki. Jadi bisa jadi Iya. mythical yang gede, tupai gede, tapi bisa jadi juga Menurutku mythical sih. ya karena ada unsur petirnya juga kan. Betul, betul. Kalau nggak ada petirnya mungkin kita bisa bilang dia Zoan biasa. Walaupun Wah, aku lebih jujur ada 2 mythical loh ini. Nah, walaupun aku lebih suka dia Zoan biasa, tupai biasa, dan petirnya itu dari buah iblisnya Loki. Kalau tupai biasa kenapa dia sekuat itu? Iya sih. Bisa jadi karena Maksudku elemen. Kenapa mas? enggak, Zoan mythical tuh paling masuk akal karena ini mythical itu kan kuat banget ya. Bisa dibilang dia di tier paling tinggi dari buah iblis ya, terutama Zoan ya. Nah, untuk sekedar squirrel, apa ini squirrel Tupai ya? Apa biasa, sih bahasa iya. Indonesianya? Tupai. Tupai biasa bisa ratusan tahun jaga buah iblis legendaris. Itu aneh banget dong, nggak masuk akal Iya, sama sih. sekali. Dan Nah. kenapa pengguna Ragnir itu ditakuti juga? Ya karena Ragnirnya sendiri udah seram. Enggak, maksudku adalah narration waste nggak masuk akal kalau dia cuma tupai biasa. Ya, cuman agak nggak sukanya itu aja sih. Ya memang Terlalu banyak mythical. terlalu banyak. Walaupun lagi-lagi make sense kenapa ada banyak mythical mythical Zoan di One Piece, tapi dianggapnya lebih langka dari Logia karena sejauh ini Ya. mythical Zoan di One Piece itu cuma selalu disembunyikan. Nika, buah iblisnya Yamato, buah iblisnya Kaido itu, terus buah iblisnya Gorosei, itu semua mythical Zoan itu saking kuatnya selalu dimonopoli oleh orang-orang yang top tier, makanya jarang kelihatan. Iya, masuk akal. Jadi yang bilang lebih langka dari Logia juga orang karakter di One Piece kan, bukan Oda sendiri gitu loh, bukan narator. Iya. Jadi make sense seandainya disebut kayak gitu. Lanjut ini Ragnir ya udahlah ya. Mau dia mythical Zoan mau Zoan lihat nanti lah. Cuman dia cukup gede untuk dibilang mythical Zoan karena dia comparable sama raksasa ya kan. Iya. Sama satu lagi mas, poin yang menarik ini ada implikasi kalau teknologi senjata makan buah iblis itu udah ada dari Void Century. Sebenarnya lebih masuk akalnya gini, teknologi pada saat itu jauh lebih maju dari sekarang. Iya. Cuman maksudku ini bukan murni ciptaan Vegapunk. Jadi pada masa itu udah ada teknologinya juga. Vegapunk itu kan mengulang kan, mengulang teknologi lama. Ya walaupun ya ini teori sedikit ya, ada kemungkinan ngebikin kayak gini itu bisa jadi apa ya, ketika ngebikin senjata ekstraknya buah iblis dicampur sama senjatanya, bisa jadi. Soalnya penelitian ngasih ekstrak buah iblis ke Bonnie kan pernah dilakukan sama Saturn. Tapi ya udahlah, itu off record lah lain kali. Itu urusan belakang. Ini deh yang lebih ini lagi. Lagi mythical Zoan ya. Ini udah fix sih, hampir pasti lah. Iya. Udah hampir pasti mythical Zoan. Ya. Lagi-lagi kita cuma ditunjukin siluet. Aduh, disuruh nebak-nebak ini apa. Ya kalau nggak nebak-nebak nggak udah. Dugaan paling. Sejujurnya aku nggak ada dugaan sama sekali sih ini.
Karena awalnya aku mikir Jormungand, Jormungand naga, tapi ular. ular. Oh iya. Ular. Masih Ular make yang sense sih. ngelilingi Midgard. Enggak, ini secara siluet kayaknya bukan ular deh. Soalnya Secara ini Mas, siluet. tangannya bisa jadi tangannya Loki sendiri gitu loh. Kan Ada hybrid. ada bentuk hibridnya ya. Iya, bisa jadi hybrid, bisa jadi Jormungand, bisa Hybrid. jadi Fenrir, serigala, bisa jadi siapa? Nidhogg, naga. Yang paling Iya, populer iya, sih iya. Nidhogg. Cuman everything is a fair choice gitu loh. Bisa Iya jadi sih, Oda mau sendiri, Jormungand, bisa jadi Oda sendiri masih menimbang-nimbang enaknya yang mana ya gitu. betul sih. Ini Save to Say bakal keluar mungkin sekitar 4 chapter lagi paling cepat. Iya. Ya anggaplah dia mungkin bakal muncul ketika flashback selesai, terus Loki harus berhadapan sama Holy Knight. Salah satu Holy Knight. Baru saat itu. Yang menarik ini sih. paling Gimana Mas? paling cocok yang mana, Duk? Kalau kamu sendiri? Sebenarnya yang menarik itu bentuk buah iblisnya sih, agak yang kan kecil ya, karena bandingannya Loki. Bentuk buah iblisnya itu agak tajam-tajam gitu. Jadi ada kecurigaan tuh Nidhogg karena apa? Scale. Nidhogg atau Jormungand karena scale-nya bersisik yang tajam-tajam. Tapi bisa juga itu Fenrir yang bulunya tajam-tajam juga, nggak tahu kan. Yang aku sebenarnya kalau masalahnya kalau keterkaitan dengan Loki yang paling masuk akal Fenrir. Ya. Kalau keterkaitan dengan Loki. Mitologinya ya. Nah, kalau ngomongin Elbaf, ngomongin mitologi Nordik, Jormungand salah satunya. Tapi yang paling cocok sama Nika apa? Iya juga ya, harus dipikirin juga itu. Nah, itu salah satu poin. Kenapa sampai mungkin orang Elbaf salah mengira ini adalah inkarnasinya Nika. Itu masih teoriku doang sih Mas. Lebih ke kenapa sampai Loki merasa bahwa dia adalah Sun God Nika gitu mungkin. Iya, makanya kenapa dia ngerasa dia Nika dengan makan buah ini, mungkin dia merasa jadi Nika. Jadi berarti kan itu buah dilindungin oleh Elbaf. Safe to say kalau Elbaf itu berperan penting atau punya peranan pada Nika pada zaman dulu atau Joy Boy pada zaman dulu. Berarti ini buah selain dekat dengan mitologi Nordik, harus dekat dengan persepsi Nika. Iya. Apa yang paling? Yang mana makin membingungkan? Sebenarnya kalau masih apa ya istilahnya? Aku lupa ya mitologinya yang mana. Kayaknya ada yang punya kapabilitas buat shapeshifter. Tapi aku lupa yang mana. Fenrir itu. Seingatku Fenrir. Nah, kalau Fenrir ya misalnya, bentar aku sambil nyari lah Fenrir tuh kayak gimana. Kalau misalnya Fenrir emang bisa shapeshift, ngerubah shapeshifting ya istilahnya, yang ngerubah bentuk badan, ngerubah bentuk diri. Safe to say, dia merasa bahwa dia adalah Nika karena dia bisa dengan bebas memanipulasi wujudnya, kayak Luffy. In a way ya, in a way. Jadi sih. Dan yang menarik itu raungan yang disuarain Loki waktu bunyiannya Loki itu bau pakai B, bukan yang normal G. Biasanya kan gao ya kan. Kenapa pakai B itu aku yang penasaran. Sejauh yang ku cari nggak ada yang benar-benar hewan tertentu yang cocok gitu loh. So far ya. Susah. Ya mungkin teman-teman selalu seperti ini. Selalu ribet. Iya. Ya kalau teman-teman ada dugaan boleh di komen lah. Kira-kira. Kalau aku sendiri kandidat paling kuat buatku ya itu Fenrir, karena tadi shapeshifting sama dekat sama mitologinya Loki. Betul, itu paling masuk akal sih. Walaupun ketebak banget kalau itu. Ya udah biasanya. Tapi ya it's okay. Terus ntar tiba-tiba malah Zoan biasa lucu sih.
Wah, itu nggak mungkin lah, itu narration wise ngaco kalau itu. Lanjut. Aduh, shock banget aku. Ya udah expected Skip. bakal kayak gini, cuman karena apa ya, kayak cuman Oda yang bisa bikin cerita yang kita udah nebak arahnya tapi tetap ngena gitu loh. Iya, memang sedih sih ini. Apa ya, sesuai judulnya ya, kontrari ya judulnya kalau nggak salah chapter ini. Ah, ah. Sesuai judulnya, judul chapter ini, apa yang diucapkan Loki itu berkebalikan, kontras sama apa yang dirasain dia sendiri. Makanya Dia kan sambil nangis ini. makanya ketika Harald merespons perkataan Loki, dia jawabnya love you too. Makanya ngena banget sih ini. Harald tuh bener-bener ngerti apa yang dialamin sama Loki. Anaknya sendiri. Good lah. Makanya ketika Hajrudin balik lagi ya, waktu Hajrudin ngata-ngatain Loki, itu aku mulai paham kenapa Loki bilang gitu. Karena deep Kamu inside, nggak bertanya. deep inside harusnya Hajrudin juga ngeh kalau Loki nggak mungkin kayak gitu. Udah chapter ini. Yang jelas aku seneng karena akhirnya flashbacknya akan segera berakhir. Kita kembali ke cerita utama. Aku sudah nggak sabar untuk menonton cerita utama. Kayaknya kita akan kayaknya masih break minggu depan, jadi kita akan baca lagi One Piece chapter terbaru mungkin 2 minggu lagi. Iya, masih nunggu 2 minggu lagi. Dah, terima Sekian yang kasih lama. teman-teman. Oke, ya itu aja pembahasan dari kita untuk chapter 1170. Sampai ketemu 2 minggu lagi teman-teman di chapter 1171. Thank you. Thank you.